Hai guys, welcome back to my channel Rajkumari Tarotipator. Jumpa lagi bersama dengan aku di sini yang akan readingan kembali bersama dengan kalian. Readingan ini bersifat general ya guys, jadi tidak selalu resonate untuk semua orang. So guys, readingan berikut ini hanya sebatas guidance saja ya. Selebihnya kalian sendirilah yang paling tahu apa yang terbaik untuk kehidupan kalian. Semoga saja readingan berikut ini bisa memberi semangat, motivasi, dan menginspirasi kalian untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Jika kalian rasa readingan berikut ini bermanfaat untuk kalian, maka jangan lupa ya guys untuk subscribe dan like, oke? Terima kasih. Well guys, kali ini aku merasa tertarik dan terpanggil untuk nge-reading satu tema tertentu ya. Nah, tema kali ini mengenai ternyata ini yang bikin orang-orang yang ada di circlemu sirik terhadapmu. Oke, mari kita lihat energinya ya. Orang-orang yang berada di circlemu ya, yang sirik terhadapmu, apa sih yang bikin mereka tuh jadi sirik sama kamu ya guys ya. Well guys, sebelumnya sekedar info, kalau kamu mau request readingan tertentu dengan tema tertentu yang kamu mau sesuai keinginan kamu, kamu bisa klik gabung bersama channel Rajkumari Tarotipator ya. Oke, kita lihat di sini energinya ya guys ya. Orang-orang yang ada di circle kamu itu sirik terhadapmu, apa sih yang bikin mereka tuh jadi sirik sama kamu ya guys ya. Oke, di sini ada Ten of Cups, ada The World, ada King of Cups, ada The Moon, ada Two of Pentacles, ada Four of Wands, ada The Stars, one more, ada Page of Cups. Alright, you see guys, ini dia tebaran cards buat kamu-kamu yang merasa tertarik dan terkoneksi dengan readingan kali ini ya. Mungkin kamu ngerasa ya guys ya, bahwa ada something is not right di sekitar dimana kamu berada ya, di circle kamu ya guys ya. Mungkin kamu merasa nggak nyaman, nggak enak ya, atau merasakan sesuatu yang nggak beres ya guys ya, karena adanya perubahan perilaku dari orang-orang yang pernah kamu kenal ya guys ya, atau kamu merasakan ya mereka memperlakukan kamu secara beda dari kebanyakan orang. Why gitu ya guys ya, ada di antara kamu yang diperlakukan tidak layak ya, tidak baik gitu ya guys ya, yang mana membuat kamu merasa dibedakan atau membuat kamu merasa tidak mendapatkan keadilan gitu ya guys ya. Ternyata diam-diam mereka tuh menyimpan rasa iri hati terhadap kamu ya. Nah, dan di sini ternyata ya orang-orang ini ya merasa sirik dengan dirimu karena adanya sesuatu yang mereka tidak miliki dari dirimu. Nah, kita lihat di sini ya guys ya, apa saja ya yang bikin orang-orang di circlemu ini menjadi sirik terhadapmu. Ternyata di sini di antara kamu ya, yang disirikin orang-orang yang ada di circlemu itu adalah kebahagiaanmu ya guys ya, dikonfirmasi oleh Ten of Cups ya. Dimana di antara kamu ini ya bisa berbahagia dengan diri sendiri, atau kamu selalu happy orangnya ya, atau mudah berbahagia ya guys ya. Kamu perlu tahu, tidak semua orang mudah berbahagia loh guys ya. Ada yang hidupnya itu penuh dengan tekanan sehingga sulit berbahagia. Atau ada juga orang yang dipenuhi dengan kesulitan hidup sehingga tidak mudah berbahagia gitu loh guys ya. Di sini kamu dianugerahi jiwa yang mana kamu ini mudah berbahagia, walaupun kamu berada di kondisi yang tidak memungkinkan, berada di dalam kondisi di mana kamu mengalami kesulitan hidup juga ya, tapi kamu bisa berbahagia. Bahagia itu tidak selalu identik dengan yang namanya materi ya. Kamu bisa membawa diri gitu ya, kamu bisa bercanda, kamu bisa tertawa, itu mereka anggap kamu tuh bahagia gitu loh guys ya. Walaupun di belakang layar kamu harus pontang-panting kerja keras ya guys ya, untuk bisa menghasilkan pentacles agar kamu bisa hidup dengan layak gitu ya. Atau walaupun kamu juga dibebani masalah gitu ya, punya permasalahan di dalam keluarga kamu ya, punya personal problem gitu ya, entah itu bersama pasangan ya, entah itu masalah dengan pasangan ya, atau dengan anggota keluarga kamu gitu. Tapi kamu berusaha untuk bisa
memposisikan diri ya guys ya di dalam setiap situasi atau kondisi tertentu yang berbeda gitu ya. Jadi kamu tuh bisa membawa diri gitu ya. Maksudnya kamu tuh tidak membawa masalah-masalah kamu ya di dalam kamu berinteraksi atau bersosialisasi dengan orang lain gitu ya guys ya. Masalah kamu ya adalah masalah kamu secara personal ya, dan kamu akan menuntaskannya, menyelesaikannya, membereskannya sendiri gitu ya guys ya, tanpa kamu melibatkan orang sekitar atau tanpa kamu merembet-rembet ke orang lain gitu loh guys ya. Jadi kamu tuh masih bisa menjaga vibes, energi, kebahagiaan kamu ya. Itu kenapa ya kamu tuh kayak energik gitu ya guys ya, aktif ya, dan selalu bisa membawa suasana itu ke arah yang positif gitu ya. Selalu bisa terlihat bahagia karena memang kamu mudah bahagia orangnya dan tidak dibuat-buat gitu loh guys ya. Kamu kalau misalnya teman bercanda kamu ya ketawa gitu loh, walaupun kamu ada beban pikiran, ada masalah gitu ya, tapi kamu tidak mencampur adukan itu gitu ya. Di tempat kerja juga begitu ya guys ya. Jadi mereka lihat kamu tuh kayaknya bahagia terus gitu. Makanya ternyata kebahagiaan kamu atau kamu yang bisa berbahagia, mudah berbahagia, itu yang bikin orang-orang yang ada di circlemu ini sirik kayak gitu ya guys ya. Circle ini luas ya, bisa circle di mana tempat kamu tinggal, bisa juga circle di dalam pekerjaan kamu atau circle di dalam pertemanan kamu ya. Mereka melihat kamu sebagai sosok yang berbeda dari kebanyakan orang, yang mana kamu ini selalu bisa tampil bahagia gitu loh guys ya. Mereka kira kamu nggak pernah punya masalah, mereka kira kamu nggak pernah mengalami yang namanya susah atau kesulitan hidup gitu loh guys ya. Makanya di situ mereka salah menduga atau salah sangka, sehingga mereka merasa bahwa hidupmu itu enak gitu loh. Makanya kan mereka jadi sirik kayak gitu loh guys ya. Oke, next. Yang bikin orang-orang yang ada di circlemu ini menjadi sirik di sini ada the world ya. Kamu memiliki kehidupan yang menarik ya guys ya, yang berbeda dari kebanyakan orang ya guys ya. Kamu ini sama sekali nggak tertarik dengan kehidupan orang lain. Kamu selalu berfokus sama kehidupan sendiri. Nah justru itu yang bikin orang-orang yang ada di circlemu menjadi sirik. Kenapa kamu tidak seperti kebanyakan orang yang kepo dengan urusan orang lain? Kenapa kamu tidak seperti kebanyakan orang yang membicarakan tentang kehidupan orang lain? Justru sebaliknya, kehidupan kamulah yang dibicarakan oleh mereka ya. Justru sebaliknya, banyak orang memperbincangkan tentang kehidupanmu karena kehidupanmu ini begitu menarik untuk dibahas dan untuk diperbincangkan. Itu menurut mereka. Sehingga kehidupan kamu ini berbeda dari kebanyakan orang ya. Kehidupanmu ini sangat menarik gitu ya guys ya. Orang-orang banyak tertarik untuk memperbincangkan dirimu, dan itulah yang bikin orang-orang yang ada di circlemu menjadi sirik. Mungkin mereka merasa kalah tenar atau kalah populer dari dirimu ya. Di dalam pergosipan atau di dalam perbincangan orang lain, kamu yang selalu menjadi tema utama obrolan orang-orang yang ada di circlemu. Nah, seperti itu ya guys ya. Kemudian di sini yang bikin orang-orang yang ada di circlemu itu sirik terhadapmu adalah karena kamu di sini selalu berhasil mendapatkan apa yang kamu mau ya, mencapai apa yang kamu inginkan. Dikonfirmasi oleh King of Cups ya guys. Di sini kamu sepertinya punya hoki yang besar ya. Hoki kamu ini bikin orang-orang di circle kamu itu sirik terhadap kamu gitu ya. Kayak selalu beruntung kamu itu ya guys ya. Apapun yang kamu mau itu selalu kamu dapatkan loh guys ya. Selalu berhasil kamu mendapatkan yang kamu inginkan ya. Sepertinya Dewi Fortuna itu berpihak ke kamu gitu. Seolah-olah keberuntungan itu selalu berpihak ke kamu. Kamu itu kayaknya terlahir menjadi seorang yang beruntung. Kayak gitu loh di mata mereka yang sirik terhadap kamu ya. Dan mereka ini sirik terhadap hoki atau keberuntungan yang kamu miliki. Padahal setiap orang itu memiliki hoki masing-masing. Hanya saja ya orang-orang toksik itu hokinya lebih banyak ketutup. Kenapa? Karena perilaku-perilaku negatif mereka yang tidak bisa membuat hoki atau keberuntungan itu masuk ke dalam kehidupan mereka. Karena semakin orang berperilaku negatif, semakin hoki itu menjauh. Semakin orang berperilaku positif, semakin hoki atau keberuntungan itu mendekat. Gitu loh guys ya. Jadi hoki atau keberuntungan itu tergantung daripada sikap atau perilaku seseorang. Yang mana mereka tidak tahu itu dan hanya bisa melihat, ngejudge, dan mengevaluasi serta menjadi sirik.
terhadap apa yang kamu miliki tanpa mereka tahu ya semua itu berasal dari mana gitu loh guys ya. Jadi mereka ini merasa tidak adil ya guys ya. Mereka kayak selalu mendapat ketidakberuntungan. Itu juga karena mereka kurang bersyukur atau tidak bersyukur ya. Mungkin berbeda dengan dirimu ya. Apapun yang kamu dapat itu selalu kamu syukuri, walaupun kecil, walaupun bernilai kecil gitu ya guys ya. Kamu selalu bersyukur dikasih orang, diberi orang rezeki yang kecil kah, besar kah, mendapatkan rezeki yang banyak kah, sedikit kah, kamu selalu bersyukur ya. Dan nilai syukur itulah yang membuat kamu selalu hoki. Kayak gitu loh guys ya. Jadi selalu beruntung gitu ya guys ya. Mau dicelakai orang nggak bisa ya. Mau dikirimin orang energi negatif itu nggak mempan gitu ya guys ya. Mau terperosok dalam mara bahaya nggak jadi gitu. Karena adanya perlindungan dari energi keberuntungan. Hoki yang berasal dari perilakumu yang sangat positif kayak gitu. Iya, oke. Next, apa yang bikin orang-orang yang ada di circlemu menjadi sirik terhadapmu? Mereka itu sirik karena kamu itu ya adalah orang yang mampu menghindarkan diri dari mara bahaya ya, dari sesuatu yang bisa menjebak kamu atau sesuatu yang tidak menguntungkan buat kamu ya. Kalau ada orang-orang yang ingin merugikan kamu atau mengambil keuntungan dari kamu atau memanfaatkan dari kamu, itu keciuman sama kamu gitu loh guys ya. Jadi kamu ini feelingnya kuat, kamu punya firasat yang benar-benar bisa membuat dirimu ini terselamatkan. Itu yang bikin orang jadi sirik terhadapmu ya, karena tidak semua orang itu memiliki intuisi yang tajam gitu loh guys ya. Tidak semua orang itu bisa terhindar dari yang namanya mara bahaya, dari hal-hal yang bisa merugikan gitu. Kamu ini selalu bisa menghindarkan diri dari sesuatu yang bisa bikin kamu rugi, bikin kamu jadi rugi atau bikin kamu terjebak gitu ya. Seberapa kuat, seberapa besar usaha orang untuk menjebak kamu itu nggak bisa ya, karena kamu di sini punya feeling yang kuat, insting yang tajam ya. Bahkan firasat kamu ini selalu datang pada saat yang tepat. Ketika kamu ingin celaka atau ketika kamu ingin dicelakai oleh orang, kamu selalu mendapatkan semacam mimpi ya, atau mendapatkan feeling atau pikiran atau suatu gambaran gitu ya guys ya, yang mana itu membuat kamu akhirnya bisa memilih jalan untuk terhindar dari mara bahaya dan akhirnya kamu bisa terselamatkan. Ini yang bikin orang-orang iri ya, yaitu intuisi kamu yang begitu tajam karena kamu memiliki feeling yang sangat kuat ya. Kemudian di sini yang bikin orang-orang yang ada di circlemu iri, sirik terhadap dirimu ya, karena kamu bisa menstabilkan kehidupanmu ya, secara finansial atau ekonomi kamu itu terlihat stabil ya, tidak banyak masalah yang mendera ya. Mungkin mereka punya banyak hutang atau mereka terlilit oleh hutang atau mereka ini bermasalah secara ekonomi ya. Kamu di sini terlihat santai ya guys ya. Bekerja pun kamu tidak jor-joran gitu ya, santai aja. Tapi di sini hidup kamu terlihat mapan atau hidup kamu terlihat sejahtera ya. Karena kamu di sini termasuk orang yang cerdas dalam mengatur keuangan ya. Kamu pandai sekali dalam menyeimbangkan atau menyelaraskan antara pemasukan dan pengeluaran sehingga tidak bolong atau tidak tutup lubang gali lubang gitu loh guys ya. Di antara kamu ini ada yang tidak suka berhutang, dan kalau di antara kamu pun berhutang, kamu itu tahu diri, kamu itu tahu gitu bagaimana cara memposisikan diri untuk bisa menstabilkan perekonomian kamu agar kamu bisa melunasi hutang kamu, dan kamu akan mikir-mikir untuk berhutang, mampu atau tidak kamu bayar gitu ya. Kalau kamu merasa mampu, kamu akan jalani. Kalau misalnya tidak mampu, ya udah nggak perlu dipaksakan kayak gitu loh guys ya. Jadi kamu tuh orangnya sangat fleksibel. Nah, kefleksibelan kamu dalam menata keuangan ya, kemampuan kamu dalam menyelaraskan perekonomian ini bikin orang-orang yang ada di circle kamu tuh menjadi sirik. Karena apa? Hidup kamu tuh terlihat stabil, berkecukupan aja, walaupun tidak yang terlalu menonjol ya, yang kaya raya, bergelimang harta, tidak gitu, tapi kayak stabil aja gitu ya, kayaknya tuh nggak pernah kekurangan gitu ya, karena kamu bisa menutupi kekurangan itu, atau kamu bisa menyeimbangkan kehidupan finansial kamu, sehingga membuat kamu itu kehidupannya selalu terlihat stabil. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke, next. Yang bikin orang-orang yang ada di circle kamu sirik terhadapmu,
karena kamu di sini memiliki gambaran kehidupan yang mereka idam-idamkan, ya guys ya. Karena di antara kamu ini ada yang memiliki pasangan yang royal atau loyal, ya, setia atau tidak perhitungan, walaupun kondisi kehidupan kamu tuh pas-pasan, ya. Pasangan kamu itu berusaha untuk bisa menyediakan atau berusaha untuk bisa memenuhi kebutuhan kamu, atau vice versa, kamunya yang selalu siap siaga atau ready untuk bisa memenuhi atau membackup perekonomian atau finansial keluarga kamu. Jadi kamu akan mengusahakan segala sesuatu agar keluarga kamu itu tidak pernah kekurangan. Kayak gitu loh guys ya. Jadi kehidupan kamu di sini kayaknya memiliki pondasi-pondasi yang kuat ya. Sehingga sulit sekali orang luar itu untuk masuk ke dalam ya, untuk memporak-porandakan kehidupan kamu atau mengacaukan hubungan kamu dengan pasangan ya. Kalau dalam hubungan asmara, kamu memiliki ikatan cinta yang kuat dengan pasangan gitu loh guys ya. Kalau dalam hubungan keluarga, kamu memiliki keharmonisan atau kesejahteraan secara psikis ya, sehingga kamu bisa hidup berdampingan dan hidup dengan damai bersama dengan anggota-anggota keluarga kamu. Jadi jarang cekcok, jarang berkelahi, jarang ribut, jarang rusuh gitu loh guys ya. Jadi kayak rukun selalu. Dan itu yang bikin orang-orang yang ada di circle kamu menjadi sirik gitu loh guys ya. Karena mereka memiliki kehidupan yang berbanding terbalik atau kontras dengan kehidupanmu ya. Sehingga kayaknya mereka tuh pengen atau mengidam-idamkan punya keluarga seperti kamu gitu. Karena nggak kesampaian atau karena nggak seperti keluarga kamu yang adem ayem atau bisa berdamai dengan kehidupan atau diri sendiri gitu ya, akhirnya mereka jadi sirik terhadapmu. Nah seperti itu ya, karena mereka pengen punya kehidupan berkeluarga seperti dirimu. Nah seperti itu iya. Oke. Next, yang bikin orang-orang yang ada di circlemu sirik terhadapmu adalah karena energimu yang begitu kuat di sini ya guys ya, pancaran energimu yang begitu powerful ya. Ini yang bikin orang-orang yang ada di circlemu itu jadi sirik ya guys ya. Mungkin karena kamu ini orangnya itu mudah sekali berbaur atau beradaptasi ya guys ya, sehingga mudah sekali kenal sama orang atau mudah sekali bergaul gitu ya guys ya, supel, berkawan ya, mengenal orang itu bisa dengan mudah gitu. Orangnya cakapan kayak gitu loh guys ya. Orangnya itu pandai dalam bersosialisasi gitu ya guys ya, sehingga kalau kamu datang ke suatu acara atau datang ke undangan teman gitu ya, kamu selalu banyak menjadi fokus kebanyakan orang atau pusat perhatian daripada orang-orang gitu loh guys ya. Orang-orang banyak menyapa kamu, menegur kamu, atau langsung ke arah kamu gitu ya. Orang-orang kayak antusias atau bersemangat gitu ya, optimis ya, langsung ke arah kamu untuk bercakap-cakap sama kamu gitu ya. Orang-orang secara otomatis itu langsung kayak tertarik untuk mendekati kamu. Nah, seperti itu. Dan itu yang bikin orang-orang yang ada di circlemu menjadi sirik terhadapmu ya. Karena mungkin mereka dicuekin gitu ya. Kamu malah ditemenin kayak gitu loh guys ya. Banyak orang-orang yang kayak tersedot ke kamu gitu loh guys ya. Perhatiannya tersedot ke kamu. Dan itulah yang bikin orang-orang yang ada di circlemu menjadi sirik terhadap dirimu. Nah, seperti itu. Dan di sini yang bikin orang-orang yang ada di circlemu sirik terhadapmu ya, kamu bisa membuat sesuatu itu menjadi berhasil ya, dengan adanya dirimu atau dengan kehadiran dirimu gitu ya guys ya. Jadi kamu ini termasuk orang yang kayak dibutuhkan atau diperlukan di dalam circle kamu gitu ya guys ya. Kamu itu orang yang bisa diandalkan kayak gitu ya. Jadi kalau ada kamu, suatu proyek atau suatu apa yang dikerjakan gitu ya guys ya oleh orang-orang ya, misalnya dalam tim atau kerja kelompok, akhirnya bisa berhasil gitu ya. Tanpa kamu kayaknya itu ada yang kurang, atau tanpa kamu kayaknya mereka sulit untuk mencapai suatu keberhasilan, karena ada sesuatu yang ada di dalam dirimu yang mereka perlukan gitu ya guys ya. Entah kamu ini bisa menyemangati orang-orang gitu ya guys ya, atau mendorong orang-orang jadi bersemangat gitu ya guys ya, atau di sini kamu memiliki keterampilan atau kemampuan, keahlian tertentu di bidang tertentu yang mereka butuhkan untuk melengkapi atau menunjang kinerja mereka agar bisa mencapai suatu keberhasilan atau kesuksesan kayak gitu ya. Jadi kalau kerja tim, kamu ini adalah orang yang menjadi center atau menjadi pusat atau menjadi sosok yang sangat penting gitu loh guys ya, yang
mereka atau tim kamu atau orang-orang yang ada di circle kamu perlukan. Itu kenapa ada segelintir orang-orang yang di circle kamu itu ya yang sirik terhadapmu. Karena kamu ini banyak diandalkan oleh orang-orang yang ada di circlemu. Nah, seperti itu. Ya guys ya. Oke, di sini energinya ada yang berasal dari elemen water signs yaitu zodiak Cancer, Pisces, and Scorpio. Ada yang berasal dari elemen earth signs yaitu zodiak Virgo, Taurus, and Capricorn. Ada yang berasal dari elemen fire signs yaitu zodiak Aries, Leo, and Sagittarius. Dan di sini yang strong energinya itu berasal dari zodiak Pisces dan Aquarius. Ini aja readingan buat kamu kali ini. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa melalui oracle berikut ini. Hai guys, ini dia oracle buat kamu. Mari kita lihat message atau pesannya buat kamu apa ya melalui oracle berikut ini. Oke, what is message from the universe for you? Oke, kita lihat di sini ya guys ya. Ada apa aja nih message atau pesannya ya? Well, ada negativity, ada intention, ada learning. Oke, di sini pesannya buat kamu ya guys ya. Hindari hal-hal yang negatif atau jangan pernah kamu mengambil kata-kata negatif dari apa yang orang lain lontarkan, karena itu tidak selalu mencerminkan dirimu yang sebenarnya. Hanya kamu yang tahu akan dirimu sebenarnya ya. Terkadang orang-orang melontarkan hal-hal negatif atau perkataan-perkataan negatif itu biasanya hanya untuk membuat kamu down atau drop ya. Makanya mereka berusaha untuk toksik ke kamu tanpa kamu mengganggu mereka atau tanpa kamu memulai suatu perkara dengan mereka ya guys ya. Karena adanya rasa iri hati dan rasa sirik terhadap dirimu. Oleh karena itu mereka mencoba untuk menjatuhkan kamu melalui kata-kata atau secara verbal. Oleh karena itu hindari hal-hal negatif yang bisa bikin kamu itu menjadi stres atau frustasi ya guys ya. Jangan sampai kata-kata negatif itu membuat kamu menjadi drop ya, baik secara fisik maupun secara psikis ya. Kuatkan mental kamu agar kamu bisa tetap berprogres dan bisa menjadi versi terbaikmu ya guys ya. Di sini aku melihat banyak sekali orang-orang yang toksik yang berusaha untuk mengirimkan energi negatif ke kamu ya. Baik itu secara verbal maupun non-verbal ya. Baik itu secara kata-kata maupun secara tindakan atau sikap ya guys ya. Yang seperti mengucilkan, memojokkan ya, menyalahkan ya, atau membuat kamu terisolasi, dijauhkan dirimu dari orang-orang sekitar ya, agar kamu merasa kecil, agar kamu merasa tak berharga gitu loh guys ya. Itu kerjaan orang-orang toksik yang sepertinya memang banyak menyimpan keirian atau rasa sirik terhadap dirimu ya. Makanya mereka mengekspresikannya dengan cara yang seperti itu. Oleh karena itu penting sekali kamu menghindari orang-orang toksik dan lingkungan toksik yang hanya bisa memberikan energi negatif yang mana itu tidak baik buat kesehatan mental kamu ya guys ya. Kamu di sini patut dan sangat perlu untuk menjaga kesehatan mental kamu agar selalu terpelihara dan selalu berada di dalam ranah yang positif. Kemudian di sini pesannya lagi buat kamu ya guys ya. Selama kamu memiliki niat yang baik, niat yang positif terhadap perkembangan kehidupan kamu dan terhadap orang-orang di sekitar kamu, maka yakinlah kamu pun akan mendapatkan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kamu. Semuanya itu berawal dari diri sendiri dan dari niat diri sendiri ya. Niat kamu apa? Kamu berniat apa terhadap dirimu dan terhadap orang-orang di sekitar kamu? Kalau kamu memiliki niat yang baik, kamu merealisasikannya dengan cara yang baik, maka hasil yang baik pun akan kamu terima ya. Jadi di sini usahakan kamu memiliki niat yang baik terhadap dirimu sendiri dan terhadap orang yang ada di sekitarmu agar kamu bisa mendapatkan feedback yang baik seperti niatmu sebelumnya. Nah, seperti itu ya guys ya. Dan di sini kamu mesti selalu belajar dan belajar, tidak pernah putus asa walaupun kamu berada di dalam kesulitan atau kamu mendapatkan suatu tantangan atau rintangan di dalam kamu bertumbuh dan berkembang. Kamu perlu mempelajari apapun yang perlu kamu pelajari di dalam kehidupanmu ya guys ya. Karena belajar itu adalah esensi bagian daripada kehidupanmu sendiri ya. Agar kamu di sini bisa
tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Dengan kamu belajar, maka kamu akan menambah wawasan dan bisa meningkatkan pengetahuanmu. Dengan begitu, kamu bisa menjadi seseorang yang memiliki value di dalam dirimu sendiri. Dengan mempelajari sesuatu, kamu akan bisa membuka cakrawala pemikiranmu sehingga kamu bisa dengan mudah untuk mendapatkan pencerahan, sehingga itu akan membawa kamu lebih dekat kepada kesuksesan yang kamu inginkan di dalam kehidupanmu. Nah, seperti itu ya guys ya. Oke. Well guys, demikian readingan kali ini. Aku ucapkan terima kasih banyak buat kamu-kamu yang sudah berkunjung, menonton, like, subscribe, dan berkomentar juga di kolom komentar. Thank you so much. Terima kasih untuk semua partisipasi, dukungan, dan doa kalian semua. Semoga channel Raj Kumari Tarot Tipator ini bisa terus berkembang dan memberikan readingan-readingan terbaiknya yang bisa memotivasi, menginspirasi, dan memberikan manfaat bagi kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita perlindungan, kebaikan, keberkahan, energi yang positif, kesejahteraan, kemakmuran, keberlimpahan, dan keberuntungan di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Sampai jumpa lagi di readingan-readingan berikutnya ya guys. See ya!